wa annahu huwa amata wa ahya. Ay huwa subhanahu yahabul hayata wa ya'khudhuha. Allah berfirman surat An-Najm ayat 44. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan dan dia pula yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kehidupan. Dan dia pula yang mengambil kehidupan. Mematikan setiap yang bernyawa. Adapun bagi pihak yang berpendapat bahwa benda atau materi itu merupakan sumber utama dari muasal kehidupan, maka tentu pendapat tersebut tidak memiliki dasar atau hanya sebagai pengakuan belaka. Tentunya tidak bisa dibenarkan oleh akal. Mengapa? Karena watak dari suatu benda atau materi sama itu tuli, bisu, mati, tidak bergerak. Adapun suatu benda dia tidak mati dan tidak tuli serta beraktivitas karena ada sebab yang lain. Sebab yang lain ini itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak lagi tuli, tidak lagi bisu, tidak lagi mati, akan tetapi memiliki rasa, berpikir, dan seterusnya. Wa ayyu aqilin يقبل القول بأن المادة الصماء أنشأت بنفسها لنفسها أبصارا وأسماعا وأفئدة. Tentu tidak ada orang yang berakal itu bisa menerima suatu pendapat yang berdalil atau yang berargumentasi bahwa benda itu adalah sumber kehidupan, asal muasal kehidupan. Pendapat tersebut tidak dibenarkan, tidak berdasar. Mengapa? Karena benda itu sama, benda itu tuli, dan mustahil bagi benda yang sama, bagi benda yang tuli itu bisa mengadakan atau memberikan pendengaran, penglihatan, serta pikiran bagi dirinya, lalu dia beraktivitas dan seterusnya. Wa idza kanatil hayatu sifat talazumil madati fa idza dhahara an-numu wal harakatu wal hissu wat tafkiru fi ba'liha duna ba'd wa in qala qailun inna li ba'li afradil madati isti'dadan lil hayat duna ba'd. Apabila kehidupan merupakan suatu kelaziman dari benda atau merupakan kelaziman dari materi, bahwa benda
atau materi itu harus hidup. Lalu ada sebagian benda didapatkan memiliki aktivitas, memiliki rasa, memiliki pemikiran, namun tidak utuh kepada benda yang lain. Lalu ada suatu pendapat yang menjelaskan bahwa sebagian benda itu memiliki potensi kehidupan, beraktivitas, bergerak, berpikir, dan seterusnya, sedangkan yang lain itu tidak, maka berarti pendapat ini dinyatakan gugur. Karena mereka berpendapat bahwa benda itu asal muasal kehidupan. Benda itu memiliki kehidupan, dan kehidupan bagi suatu benda atau materi itu merupakan suatu kelaziman. Maksudnya, tidak boleh tidak benda itu hidup. Benda itu beraktivitas. Benda itu memiliki rasa. Benda itu berpikir. Tapi tidak untuk semua benda. Sebagian benda memiliki karakter-karakter seperti itu, sebagian yang lain tidak. Maka tentunya pendapat ini merupakan pendapat yang tidak dibenarkan oleh akal. قلنا في جوابه من أين جاءت هذه التفرقة؟ هل جاءت من داخل المادة أو خارجها؟ وإن كانت من الداخل وجب أن تكون كل مادة صالحة لاستقبال الحياة، وإلا لازم أن يكون الشيء الواحد سببا لوجود الشيء وعدمه في آن واحد، وإن جاءت بسبب خارج عن المادة وهو الذي نقول. Maka tentunya kami memberikan jawaban mengapa sebagian benda itu memiliki kehidupan, sedangkan yang lain tidak memiliki kehidupan. Dari mana perbedaan ini? Apakah kehidupan tersebut berasal dari suatu benda atau materi? Sehingga benda itu merupakan asal usul kehidupan. Ataukah kehidupan itu berasal bukan dari benda, melainkan dari luar? Ada yang memberikan rasa, ada yang memberikan kehidupan. Tidak pure murni kehidupan dan rasa itu berasal dari benda atau materi. Apabila kehidupan berasal dari benda itu sendiri, maka seharusnya setiap benda tentu berpotensi memiliki kehidupan, aktivitas. Kalau tidak, maka benda yang sama sebagai soma, amya,
tidak memiliki aktivitas dan tidak memiliki kehidupan, tidak bisa disebut sebagai sebab atau asal usul sumber kehidupan. Jadi apabila kehidupan itu berasal dari luar, bukan berasal dari benda itu sendiri, maka pendapat tersebut merupakan pendapat yang benar. Itu sesuai dengan pendapat kami. Apabila kehidupan itu berasal dari benda, dan benda merupakan asal-usul kehidupan, maka ini merupakan suatu pendapat yang tidak bisa dibenarkan oleh logika. Mengapa? Karena watak dari benda itu sama, abya, mati, tuli, bisu,